Nah, cuman yang saya yakin integriti dan informasinya itu akurat ya pemerintah. Jadi gimana caranya sekarang pemerintah itu bisa menjelaskan big picture dengan clear. Game changer-nya itu adalah vaksin, ya. Kalau di daerah nanti pandemi, kita semua harus berasumsi bahwa kita semua itu ada virusnya. Itu paling aman. Sehingga virus itu ya kita bunuh di badan kita sendiri itu virusnya. Jangan di tempat orang lain. Kalau dia udah ke tempat lain susah kan, nggak kelihatan barangnya kecil sekali. Kita ada di masa terberat sepanjang sejarah yang pernah dicatat oleh manusia. Belum pernah dunia didera ujian pandemi yang begitu global masif. Kita kehilangan banyak hal. Ada yang kehilangan kesempatan, kehilangan rezeki, kehilangan materi, kehilangan karir, bahkan kehilangan nyawa dari orang-orang yang disayang. Tapi yakinilah, kita memang kehilangan banyak, tapi kita pun mendapatkan banyak hal dari COVID-19 ini. Bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Sahabat Sinetesa, hari ini kita punya momen sangat spesial, sungguh spesial. Kita kedatangan 3 narasumber hebat untuk membahas mengenai solusi di tengah pandemi agar ekonomi tidak mati. Bersama dengan saya, yang pertama, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, saya panggil Kang Bima, Wali Kota Bogor. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Kang Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kang Bima. Alhamdulillah baik, baik ya. Yang kedua, beliau adalah Bapak Dr. Haryo Damar MBA, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Haryo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Risman, selamat siang Kang Bima. Berikutnya narasumber ketiga, saya sapa berikutnya Bapak Wiweko Adi Nugroho. Bapak Wiweko, Assalamualaikum, selamat siang Pak Wiweko. Waalaikumsalam Mas Arisman, Kang Bima, Pak Haryo, apa kabar? Ya, Pak Wiweko ini adalah Wakil Ketua Komisi di Kamar Dagang Industri Indonesia, beliau juga sebagai pimpinan dari perusahaan yang bergerak di bidang Service of Excellence, namanya Lead and Beyond. Sesi kali ini kita akan membahas, tentu sahabat Sinetesa tidak akan jauh mengenai soal pandemi COVID yang belum berakhir. Dan sekarang pemerintah sudah menetapkan kebijakan yang baru bahwa PPKM kembali diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus dan Kota Bogor ceritanya masuk ke dalam level. Nah, tentu kita akan mendengarkan langsung nih dari pimpinan Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Saya perlihatkan Bima, bagaimana pandangan Kang Bima ketika pandemi ini yang tidak pernah berakhir, Kang Bima? Situasinya hari ini memang tidak mudah, tapi bukan berarti kita menyerah. Kata kuncinya yang paling pertama sebetulnya adalah semua langkah-langkah kita harus berdasarkan data. Data dari epidemiolog, data ekonomi, data pasar, dan sebagainya. Jadi kalau mau melangkah, ya selain ada arahan dari pusat, pasti, tetapi kita juga harus melihat petanya seperti apa. Itu yang poin pertama. Nah, poin kedua adalah kita hari ini nggak bisa sendiri. Ini saatnya untuk kolaborasi dan sinergi. Pemerintah kota, wali kota nggak bisa sendiri. Makanya kami libatkan semua, teman-teman kampus, teman-teman pemuda, teman-teman pengusaha. Karena sekarang ini resources-nya terbatas, baik dalam hal SDM, logistik, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ini saat yang memang bukan untuk kita mengambil keuntungan. Ini saatnya bagi kita justru
untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, bagi pemerintah sekarang nggak usah deh kita mengharapkan hal-hal lain selain melayani warga sebaik-baiknya. Dan nggak usah juga mengharapkan bahwa semuanya akan mulus, akan smooth, nggak mungkin. Saya selalu sampaikan bahwa ini kabinet COVID, kita ini berperan. Jadi jangan lagi mengharapkan tidak dibully, tidak dikritik. Sekarang apapun langkah kita, ya pasti ada aja yang nggak suka. Nah, di saat itulah ketika kita punya data, ketika kita berkolaborasi, ketika kita ikhlas, nothing tulus, hanya untuk melayani warga, maka kita insya Allah akan konsisten untuk memenangkan pertarungan ini. Itu intinya. Sekarang kita coba tengok sebentar, kita ingin lihat pandangan dari seorang praktisi di bidang service excellence, Bapak Wiwiko Hadinugroho. Bagaimana sih Bapak melihat pandemi COVID di negara ini yang sudah dilakukan pemerintah, kebijakan dan seterusnya yang Bapak melihat sebagai seorang praktisi di bidang komunikasi dan service excellence? Thank you Mas Arisman. The keyword yang tadi Pak Wali Kota sudah sampaikan ya, bahwa ini kesempatan untuk melayani masyarakat seoptimal mungkin. Ya, caranya dengan mengerahkan semua stakeholder penting yang passionate dan memang punya kepedulian besar terhadap musuh besar bersama kita. Satu hal yang saya selalu sampaikan adalah kita ini common goals-nya sama gitu loh. Ya, kita ingin supaya pandemi cepat selesai. Ya, sekarang kalau ibaratnya satu puzzle, masing-masing ada 100 keping puzzle, setiap orang punya peran, tugas dan tanggung jawab. Nah, alignment, kolaborasi itu yang akan membuat puzzle itu bisa terlihat utuh. Nah, cuman yang saya yakin integriti dan informasinya itu akurat ya pemerintah. Jadi gimana caranya sekarang pemerintah itu bisa menjelaskan big picture dengan clear, kemudian apa peran tugas dari masing-masing tadi ya pihak-pihak yang common goals-nya sama, ingin pandemi ini cepat berlalu. Cuma gimana kalau sekarang kita semua berkorban ya untuk bisa menyelesaikan pandemi ini secara kolektif. Itu mungkin Pak Harisman. Di sisi Anda sebagai orang di luar pemerintahan dan seorang praktisi, bagaimana sih membunuh virus di negeri ini? Begitu banyak prokes yang harus diterapkan, cuma kalau saya lihat yang paling simple act, pakai masker properly gitu. Pakai masker memang nggak nyaman gitu. Ya. Tapi dengan pakai masker, kita bisa, tadi istilahnya Pak Harisman, itu bisa membunuh virus yang ada di diri saya sendiri, gitu, ya, dan orang-orang terdekat saya. Ya, jadi ya, kita nggak usah mikir pengorbanan yang larger than life lah, tapi apa sebetulnya sacrificing yang kita bisa lakukan untuk ya tadi memperlambat atau menekan lajunya pandemi ini. Nah, yang saya juga ingin terutama Kang Bima, karena saya kenal beliau sejak lama dan I know him very well, kemampuan berkomunikasi yang engaging, ya. Jadi bukan saatnya lagi untuk memerintah orang pakai masker, tapi mengajak orang pakai masker. Ya, dan itu yang harus clear juga, ada substance, tapi ada feelings-nya, ada emosinya. Ya, saya tahu Pak bahwa pakai masker memang nggak nyaman. Tapi yuk kita berkorban sebentar deh supaya pasar bisa mulai bergeliat lagi, ya orang udah mulai bisa belanja lagi pasar tradisional dan PPKM nggak mesti diundur lagi ya setelah tanggal 2 Agustus ini selesai, terutama di Bogor. Ternyata sederhana saja pendapat beliau, salah satu cara membunuh virus pakai masker saja. Dan vaksin, sorry. Oh, tambah lagi dengan vaksin ya. Game changer-nya itu adalah vaksin, ya. Kita di Bogor saat ini sudah sekitar 30% warga Bogor yang divaksin dari 840.000. Nah, ini mau kita tingkatkan lagi targetnya. Sekarang ini sehari 7.000 kira-kira. Kita ingin minimal 15.000 sehingga September itu sudah tuntas. Jadi herd immunity itu tercapai. Sekarang yang penting adalah
the way we communicate with people. Cara kita menyampaikan apa yang kita targetkan ini penting. Seperti kata Mas Eko tadi ya, nggak bisa merintah. Hari ini semuanya nggak ada yang mudah, hari ini semua susah. Nggak ada yang mau gitu. Siapa bilang yang susah hanya menengah ke bawah misalnya? Enggak. Middle up juga stres ya, karena banyak faktor di rumah tangga dan sebagainya. Jadi saya kira harus hati-hati kita menyampaikan sesuatu ketika masyarakat memang dalam kondisi tertekan. Nah, inilah yang perlu cara-cara yang pas, cara-cara yang menyampaikan pesan dengan menggugah, nggak juga menakut-nakuti. Saya kira fase menakut-nakuti itu udah lewat ya, bahwa COVID itu ada sekarang, mostly warga sudah sadar bahwa semuanya nyata kok ya, bukan hayalan, ya, ini kenyataan gitu. Nah, cuman ngajak pakai masker dan ngajak divaksin memang harus lembut. Saya instruksikan, saya perintahkan, camat, lurah, pol pp, humanis, datengin rumahnya, ajak dialog, ajak ngobrol, gitu ya, sehingga pesannya sampai secara halus. Jangan sampai nakut-nakutin, jangan sampai buat mereka tambah stres dan tertekan. Gitu. Nah, sekarang saya ke Pak Haryo Dawani. Beliau adalah Kepala Pusdiklat Kepresidenan. Nah, menurut pandangan Pak Haryo, Bapak punya sudut pandang yang berbeda tentang pandemi ini gimana sih Pak? Negara kita ini gimana sih Pak? Mengatasi pandemi ini yang terbaik menurut Bapak? Saya setuju tadi dengan Pak Wiweko dan Pak Wali bahwa berkomunikasinya itu menjadi sangat penting kepada masyarakat, dan ini mungkin harus ada yang disegmentasi gitu loh ya. Saya sering jalan karena saya juga suka belanja dan sebagainya. Itu orang-orang kalau ditanya, Pak kenapa nggak pakai masker gitu loh. Ya kan namanya mati hidup ada waktunya. Itu rata-rata ngomongnya begitu. Ya karena saya udah nggak bisa, saya harus setiap hari harus jualan dan sebagainya gitu. Nah di sini ada yang masyarakat sebetulnya tidak paham bahwa virus itu sebetulnya yang paling bagus kita itu membunuh virus adalah di badan kita sendiri. Kalau kita mau membasmi virus ya di badan kita sendiri gitu loh. Terus masyarakat juga banyak yang belum paham bahwa di daerah pandemi kita harus semua berasumsi bahwa semua orang itu ada virusnya. Hanya saja kalau dia badannya kuat, karena dia terjemur, karena dia olahraga, apalagi orang di bawah yang bekerja dan sebagainya, badannya sehat, makannya bagus, seimbang, ya pengaruh dari virus kan kecil. Cuma dia itu berisiko untuk menjadi penular yang berbahaya. Tapi bayangkan kalau di situ ada pedagang di pasar-pasar, mereka nggak pakai masker, bicara yang satu di posisinya di atas, satu di bawah, si ibu-ibu membeli masker di sana. Kemudian dia bicara begitu, si ibu-ibu pakai masker misalnya, tetap tembus karena namanya virus kan kecil sekali. Jadi yang bahaya itu lontaran dropletnya itu bisa terpegang sama ibu-ibu, bisa masuk menembus maskernya dia. Nah itu banyak orang nggak tahu bahwa masker itu sebetulnya untuk menjebak virusnya itu, karena dia kalau kita melontarkan sesuatu dari mulut kan ada ludah, nah itu virus itu nggak lepas dari maskernya dia. Itu yang harus kita komunikasikan. Dan ini satu lagi yang penting lagi, bahwa banyak orang bilang ini pengaruh hoax, padahal itu bukan hoax. Bahkan media mainstream itu sekarang menjadi alat untuk menebarkan kebencian. Karena apa? Karena ada yang namanya artificial intelligence di dalam media-media sosial itu, yang kalau saya sukanya baca masalah kue misalnya, yang datang di muka saya tuh kue terus nanti, karena dia mau jualan iklan. Nah begitu juga kalau orang senangnya sudah tidak percaya pemerintah, ceritanya dengan antara TV A sedang menceritakan supaya mereka ketemu, yang diambil nanti kan oleh orang kontranya kan diambil yang negatifnya, itu ditembak masuknya ke orang-orang yang berlawanan dengan pemerintah. Ya masyarakat makin terbelah gitu. Jadi kami tuh sangat kepingin, apalagi Kang Bima, Pak Wali ini orang yang sangat turun ke bawah gitu.
Kalau bisa ya menjadi contoh, menjadi model, kita sama-sama Pak bikin model, Bapak menghubungi mereka. Ya coba ditanya mereka, jangan-jangan mereka yang di pasar itu KTP Bogor aja nggak punya. Nah kalau misalnya mereka nggak punya KTP Bogor, mereka tidak bisa untuk mengurus untuk kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar buat anaknya, belum yang nanti dana-dana sosial misalnya seperti itu. Mereka berisiko di situ. Kalau kita masuk di sana, ngobrol dengan mereka di media daring, dikasih ya 10.000 lah supaya mereka mau, dan Pak RT-nya ikut. Karena apa? Mereka belum tentu juga alamatnya di situ terdaftar. Tapi karena nanti misalnya ditanya oleh petugas-petugas di pasar, kamu alamatnya mana, kita bisa hubungin RT-nya tuh, di tempat kamu ada pedagang tuh yang nggak pakai masker tuh. Itu ada tukang jualan yang nggak pakai masker tuh. Nah kita ngobrol sama mereka dari hati ke hati, mungkin dia mau bahwa ayo kita perang, kita lawan, kita basmi virus itu dari mulutnya setiap orang itu jangan sampai keluar. Supaya virusnya mati. Karena badan kita sudah kuat. Jadi kalau kuat apa? Makan yang bagus, kita olahraga terus yang Bapak sudah lakukan, kerja pagi-pagi itu udah bagus. Tambah apa? Tambah vaksin. Sehingga badan kita kuat, virus yang ada di badan kita mati semua. Nah kalau semua virus mati di badan orang ya nggak ada yang tertular kan. Nah itu yang penting menurut saya, yang kita harus ada bagaimana engagement seperti itu. Mungkin Pak Wiweko nanti yang bisa menjelaskan apakah betul seperti itu, yang bisa dijalankan apa tidak, karena saya bukan orang komunikasi ya. Pertama kali kejadian di Wuhan itu saya undang unsur pembina BNPB. Kan dia ahlinya K3, itu dia bilang, Pak, kalau di daerah nanti pandemi, kita semua harus berasumsi bahwa kita semua itu ada virusnya. Itu paling aman. Sehingga virus itu ya kita bunuh di badan kita sendiri itu virusnya. Jangan di tempat orang lain. Kalau dia udah ke tempat lain susah kan, nggak kelihatan, barangnya kecil sekali. Tapi kan mungkin virus mati di hari ketiga di tempat tubuh orang vaksin. Hari pertama, hari kedua kita ada virusnya, nular juga ke orang lain. Gitu. Sekarang bagaimana sih strategi komunikasi yang dilakukan Kang Bima dengan timnya di Kota Bogor ini supaya cepat nih akselerasinya untuk vaksin, semua orang menyadari pakai masker? Kuncinya itu multiple channels. Saya beserta tim ini secara rutin memproduksi film-film pendek, flyer digital, meme misalnya, yang tujuannya pertama informatif, yang kedua motivasional dan inspiratif gitu. Jadi beda-beda targetnya. Kadang-kadang cukup misalnya informasi bahwa ada kebijakan ganjil genap, itu informasi. Tapi ada juga yang sifatnya inspiratif, bahwa di masa sulit ini ada loh relawan-relawan yang bergerak. Ini memicu yang lain untuk bergerak begitu. Nah, jadi ini memang saatnya skill komunikasi kita, skill kolaborasi kita, skill mobilisasi kita diuji melalui berbagai kanal tadi ya, multiple channel, semuanya harus dimaksimalkan. Makanya bagi yang tidak terbiasa berkolaborasi itu pasti nggak mudah gitu. Saya selalu bilang bahwa kalau nggak ngerti, ajak ngobrol teman-teman pengusaha. Kalau nggak paham, nanya ke komunitas. Kalau kurang orang, minta bantuan ke asosiasi atau organisasi. Nah intinya begitu. Jadi ini betul-betul nggak bisa sendiri ya. Untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, nggak bisa pakai tangan kita atau mulut kita sendiri. Harus melalui semua. Kita pernah buat survei tahun lalu, siapa sih yang paling didengar oleh warga? Jawaban warga menarik, 3 besar. 1, mereka percaya sama medis. 2, tokoh agama. 3, baru pemerintahan. 4, baru artis. Artinya kalau mau pakai endorser misalnya, belum tentu juga pas. Artis nggak terlalu didengar kalau bicara pandemi sekarang. Malah banyak contoh-contoh yang kontroversi. Tetapi kalau dokter yang berbicara, kalau ulama yang berbicara, itu lebih didengar. Nah sekarang targetnya adalah bagaimana kita melibatkan semua. Nah, kita lihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah Bogor dengan multi-channel, membuat segmentasi, membuat pesan-pesan yang lebih komunikatif, ya, dengan membuat film-film pendek yang sifatnya inspiratif dan sejenisnya. Ini mungkin sudah mulai ya, harusnya sudah bisa kita jadikan contoh. Dari Kang Bima ini kan sebagai contoh yang menarik nih. Apakah dilakukan oleh daerah lain
ataukah dia punya cara sendiri gitu? Setiap daerah mungkin saja berbeda konteksnya. Jadi mungkin nggak sama. Tapi mungkin juga ada hal-hal yang bisa kita terapkan ketika di tempat lain bagus berjalannya. Yang penting itu jangan gengsi. Saya jujur, saya banyak terinspirasi beberapa kota kabupaten yang program-programnya bagus. Ada beberapa program di Jawa Tengah saya lihat bagus. Oke, kita modifikasi di sini gitu. Tapi ada juga hal-hal yang kami bagi ke daerah lain. Kota Bogor tahun lalu punya program di mana warga bisa masuk ke aplikasi ketika mau membantu warga lain. Jadi aplikasi itu ada foto keluarganya, alamatnya, langsung transfer ke situ. Nyampe ya. Nah, itu kemudian ditiru oleh beberapa kota lain. Jadi hari ini seperti saya bilang ya, kita nggak usah gengsi ya. Kita berkolaborasi aja. Yang penting adalah output atau outcomes-nya ya, apapun idenya. Saya pengen komentarnya Pak Wi sebagai seorang praktisi. Ya, apa yang tadi Mas Bima sampaikan betul bahwa kita harus belajar best practices dari pihak lain dan kita adjust dengan kondisi di tempat kita sendiri. Ya, artinya ini memang kesempatan kita untuk sharing dan belajar. Karena emang nggak pernah ada benchmarknya gitu. Ya. Kemudian satu lagi mungkin Mas Arisman yang penting adalah komunikasi harus dua arah. Tadi Pak Bima bilang sudah ada kanal-kanal yang very engaging, bisa membuat even warga berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal ini Pak Wali Kota. Saya juga sempat sampaikan ini ke tim Pak Luhut waktu itu. Ya, saya bilang bahwa di rumah saya ini banyak orang nggak pakai masker. Saya lewat jalan di UKI ya, itu orang udah kayak pesta pora tuh, ya nggak pakai masker dan jumlahnya ratusan. Cuma saya mau ngadu kemana gitu, ya. Jadi kemudahan hotline numbers, ya. Kemudian di encourage warga kayak saya nih, Kang Bima. Saya punya HP-nya Bu Lurah saya punya HP-nya Satpol PP saya. Jadi ini juga rasanya kewajiban saya sebagai warga ya untuk melaporkan kalau ada hal-hal yang menurut saya harusnya nggak terjadi. Nah, itu yang juga perlu diperjelas ya, bahwa don't worry untuk ngadu-ngaduin ya, meskipun nanti akan ditanya detailnya, tapi ini adalah part of our responsibility juga gitu ya. Jadi kita welcome untuk feedback, welcome untuk masukan-masukan yang bermanfaat. Saya minta closing statement pertama dari Pak Haryo. Pak Haryo. Terima kasih informasinya. Betul, kita memang harus bersama-sama. Dan kalau bisa kita ada satu program yang namanya sama, Pak. Karena bagaimanapun juga kalau bisa ada bahasa yang sama gitu. Kemudian orang yang menjadi korban itu benar-benar dibikin nyaman. Jadi di RT, di RW itu memang dia sama-sama begitu ada orang begitu kena COVID dia stres kan. Nah itu pada saat stres imunitasnya malah turun. Harusnya ada yang antri setiap hari hanya untuk nelpon aja, kabar gimana Pak, udah olahraga belum, olahraga bareng yuk. Dan di situ makanan datang dan sebagainya untuk dia sehat. Kalau nggak mau makan dia dipaksa karena dia harus makan banyak, nggak boleh biarpun kehilangan rasa dan sebagainya harus makan. Di sini begitu. Terus kemudian kalau dia masuk angin biar sedikit-sedikit aja bilang dia lapor, Pak saya ini kayaknya masuk angin, jangan-jangan harus bilang itu jangan-jangan COVID, langsung dibom sama vitamin dan sebagainya oleh sekelilingnya. Jadi kita solusinya nggak cuman akhirnya solusinya nggak cuman COVID, kita malah mensolusikan yang lain, badan dia sehat, kemudian kita juga memberikan solusi untuk penyakit kayaknya DBD dan sebagainya. Kita bilang ini juga musimnya begini. Jadi pertemuan daring dengan masyarakat yang tadi tidak mendengar karena mereka susah kan, mereka pagi-pagi harus belanja dan sebagainya. Kayaknya mereka harus perlu waktu untuk diajak sama kita ya daring lah, supaya apa? Kita membiasakan orang rapat dengan media daring ini karena sudah menjadi tren, mudah menjadi kebutuhan ke depan. Dan itu kalau diajak, semakin tinggi diajak mereka semakin ketemu, dan apalagi foto bareng-bareng, misalnya foto sama wakil presiden misalnya begitu kan seneng banget, wah. Nah itu kebanggaan itu harus kita bangun sehingga mereka memakai masker itu adalah berperang melawan si virus dan virusnya itu akan mati di badan dia. Dan supaya apa? Saya akan makan yang sehat, saya akan olahraga sehat dan vaksin. Nah, itu aja Pak Arisman. Pak Wiwiko.
Closing statement Anda? Ya, ini saya lihat dari perspektif saya ya sebagai konsultan untuk service culture. Ini kesempatan untuk kita sebagai stakeholder memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Ya, bahwa sekarang ini bentuk komunikasinya juga memang harus lebih cair, lebih engaging. Ya, ini salah satu bentuk pelayanan publik. Gimana cara mengajak para warga ini aware bahwa kita punya common enemy yang harus kita attack sama-sama gitu. Ya, dan siapa yang akan jadi panglima perangnya ya pemerintah setempat. Jadi itunya clear, message-nya clear ya bahwa kita harus percaya tapi ya bahwa pandemi ini bisa kita lewatin segera ya dengan catatan semua orang harus aware apa yang mereka bisa lakukan tanpa harus banyak syarat ya, dan pemerintah dalam hal ini juga harus selalu membuka kanal-kanal komunikasi ya, kita bisa surprise, bisa dapat ide-ide yang mungkin kita nggak kepikir. Nah, ini pengalaman saya nih Kang Bima ya, bahwa feedback atau solutions itu bisa muncul dari orang-orang yang justru ada di grassroots. Nah, ini yang kita harus yakinkan bahwa any feedback is welcome dan kita akan pelajari untuk tindak lanjutnya. Itu mungkin Pak Arisman. Baik, terima kasih Pak Wi atas closing statement-nya, dan terakhir kita dengarkan nasihat dan closing statement dari Kang Bima. Kang Bima silakan. Kita ada di masa terberat sepanjang sejarah yang pernah dicatat oleh manusia. Belum pernah dunia didera ujian pandemi yang begitu global masif. Kita kehilangan banyak hal. Ada yang kehilangan kesempatan, kehilangan rezeki, kehilangan materi, kehilangan karir, bahkan kehilangan nyawa dari orang-orang yang disayang. Tapi yakinilah, kita memang kehilangan banyak, tapi kita pun mendapatkan banyak hal dari COVID-19 ini. Bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang terbuka, kita mendapatkan pelajaran mahal tentang artinya kebersamaan. Kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana kepemimpinan yang kolaboratif. Kita mendapatkan pelajaran tentang menjaga kesehatan. Kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana secara bijak menggunakan sosial media. Banyak hal kita dapatkan di masa pandemi ini. Tetapi sekali lagi hanya bagi orang-orang yang mampu untuk berpikir dan terbuka. Saya yakin kedua kata kunci itu akan membawa kita memenangkan perang melawan pandemi ini. Kita terus berpikir, kita terus membuka diri untuk bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari persoalan. Kita harus optimis, dan para pemimpin di semua level harus menjadi orang yang terakhir, walaupun harus pesimis. Salam sehat dan selalu semangat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa keren banget sahabat Sintesa. Kang Bima, terima kasih banyak. Pak Miko, terima kasih banyak. Pak Haryo, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya berdialog berdiskusi di Sintesa TV kali ini. Mudah-mudahan sehat selalu semua dan segera pandemi berakhir di negeri ini. Kita sama-sama berkolaborasi, kita sama-sama berkorban agar pandemi segera berakhir. Saya Haris Sulaiman, undur diri dari mendengar dan pandang Anda. Jumpa lagi sahabat Sintesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lockdown virus lockdown, jangan sampai kita di lockdown. Lockdown virus lockdown, jangan kita yang kering di lockdown. Badan sehat tiada artinya, tak ada virus di dalam badan. Jangan biarkan berpindah-pindah, nanti dia belajar jadi pintar. Dengan gizi badan kita sehat, divaksin menjadi kuat. Virus kan mati di dalam badan, jaga virus dengan masker kita. Lockdown virus lockdown, jangan sampai kita di lockdown. Lockdown virus lockdown, pasti dia jangan malah kita. Lockdown virus lockdown.
rumah sakit pun tak